Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai materi Interim Financial Report. Next. Nah, oke, kita beranggotakan 5 orang. Ada Zikra Makliza, Cynthia Windati, dan saya sendiri, Stephanie Rael Sinaga, Aulia Dwi Putri, dan Alkuratus Sania. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang menjadi pengertian Interim Financial Report ini. Interim Financial Report ini merupakan laporan keuangan yang disajikan untuk memberikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dalam periode yang lebih singkat daripada laporan tahunan. Nah, ini tuh memberikan dokumen yang dimana memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Dokumen ini memberikan gambaran singkat mengenai kinerja finansial sebuah perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, itu biasanya dalam bentuk triwulan atau semesteran. Nah, itu sama halnya kayak memantau kesehatan tubuh. Kita tuh nggak perlu menunggu setahun sekali untuk memeriksanya kan. Nah, sama halnya dengan perusahaan, kita perlu memeriksa kesehatan keuangan itu secara berkala. Nah, laporan keuangan interim ini tuh seperti cek kesehatan eh, yang nggak perlu dilakukan beberapa kali dalam satu tahun. Nah, untuk sejarah singkatnya itu pada tahun 1994 PSK 3 pertama kali disahkan menggantikan standar sebelumnya. Kemudian pada tahun 2010 sampai 2016 ini itu PSK 3 mengalami beberapa kali revisi dan penyesuaian untuk mengadopsi standar akuntansi internasional atau IAS 34. Kemudian pada tahun 2017 PSK 3 yang berlaku efektif pada Januari 2017 telah sepenuhnya konvergen dengan IAS 34 efektif per 1 Januari 2018. Next. Dan itu adalah 4 poin untuk tujuan dari interim financial report ini. Yang pertama, memberikan informasi yang cepat dan yang terkini. Ini tuh artinya bahwa laporan keuangan interim ini memberikan informasi yang lebih up to date daripada laporan keuangan tahunan. Yang kemudian yang kedua itu mengukur kinerja perusahaan. Ini tuh memberikan gambaran singkat tentang pendapatan, biaya, laba, dan neraca perusahaan selama periode waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan perubahan yang signifikan. Itu artinya bahwa laporan keuangan interim itu harus mencatat lapor laporan keuangan perusahaan itu selama ada waktu tertentu apa saja perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian terakhir itu ada basis untuk pengambilan keputusan. Ini itu berguna pada para pemangku kepentingan laporan keuangan seperti investor yang digunakan yang sering menggunakan laporan keuangan dalam mengambil keputusan investasi mereka atau strategi bisnis mereka. Next. Oke, selanjutnya di sini ada 5 komponen minimum. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan ringkas, di mana laporan ini menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal laporan. Selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, ringkas baik digabung maupun dipisah, di mana menampilkan pendapatan, beban, laba atau rugi, dan penghasilan komprehensif dalam periode interim. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas ringkas. Laporan ini menunjukkan perubahan ekuitas akibat laba atau rugi, dividen, atau transaksi ekuitas lainnya. Yang keempat ada laporan arus kas ringkas, di mana laporan ini menggambarkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dan yang terakhir adalah catatan penjelasan tertentu di mana berisi informasi tambahan seperti kebijakan akuntansi, estimasi penting, atau kejadian yang signifikan. Selanjutnya ada prinsip pengenalan dan pengukuran, di mana pengenalan ini mencatat pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban secara aktual selama periode interim secara proporsional. Misalnya di SMA tahunan dibagi kuartal. Kemudian ada prinsip pengukuran, di mana ini menentukan nilai elemen laporan, ya, aset atau pendapatan berdasarkan nilai historis atau nilai wajar secara proporsional untuk periode interim. Dengan tujuan memberikan informasi material yang jelas tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan bagi pengguna laporan keuangan. Next. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam prinsip tersebut. Yang pertama ini ada konsistensi, di mana laporan interim disusun berdasarkan dengan prinsip yang sama seperti laporan tahunan, kecuali ada perubahan signifikan yang dijelaskan dalam CRLK. Kemudian ada estimasi di mana pengukuran aset dan kewajiban dalam laporan interim diikuti nilai historis atau nilai wajar, seringkali merupakan lebih banyak estimasi dibandingkan laporan tahunan. Lalu yang ketiga di slide selanjutnya, biaya tidak beraturan, biaya jarang atau tidak terduga dapat diantisipasi atau ditunda pengakuannya di laporan interim sesuai kelakuan di laporan tahunan. Kemudian pendapatan tidak beraturan, di mana pendapatan tak terduga bisa diantisipasi atau ditunda pengakuannya di laporan interim sesuai dengan kondisi aktual di akhir tahun.
Selanjutnya ada syarat materialitas dan pengungkapan. Yang pertama ada syarat materialitas. Menurut IAS 34.23, dalam memutuskan bagaimana mengenali, mengukur, mengklasifikasikan, atau mengungkapkan suatu item untuk tujuan pelaporan keuangan interim, materialitas harus dinilai sehubungan dengan data keuangan periode interim, bukan data tahunan yang diramalkan. Informasi dianggap material jika kelalaiannya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan. Dalam laporan interim, ambang batas materialitas biasanya lebih rendah dibandingkan dengan laporan tahunan. Next. Selanjutnya ada syarat pengungkapan. Menurut IAS 34.26, jika estimasi jumlah yang dilaporkan dalam periode interim berubah secara signifikan selama periode interim keuangan dalam tahunan keuangan, namun laporan keuangan terpisah tidak diterbitkan untuk periode tersebut, sifat dan jumlah perubahan tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahunan. Pengungkapan harus cukup jelas untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan tidak menyesatkan. Next. Selanjutnya itu contoh laporan keuangan interim dari PT Unilever Indonesia. Ya, berikut ada perbandingan antara laporan posisi keuangan interim dengan laporan posisi keuangan tahunan. Laporan posisi keuangan interim dikomparasikan dengan laporan tahunan. Next. Selanjutnya perbandingan antara laporan laba rugi interim dengan laporan laba rugi tahunan. Laporan laba rugi interim dikomparasikan dengan periode yang sama. Next. Selanjutnya ada perbandingan antara laporan perubahan ekuitas interim dengan laporan perubahan ekuitas tahunan. Next. Dan yang terakhir ada perbandingan antara laporan arus kas interim dengan laporan arus kas tahunan. Next. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.